Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Berlianasari dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Malaka. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur strategis perdagangan dunia. Selat Malaka yaitu sudah lama menjadi salah satu kawasan tumpuan sangat penting bagi kehidupan dunia, baik dari segi politik, budaya, dan ekonomi. Uh, Baik letak maupun kekayaan alam dan budayanya telah menarik perhatian kekuasaan-kekuasaan dunia besar, yaitu dalam dunia barat maupun dunia timur. Selat Malaka merupakan selat yang penting bagi Nusantara karena Selat Malaka menghubungkan pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Sebab adanya Selat Malaka, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang strategis karena dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Selat Malaka merupakan selat internasional yang artinya yaitu Selat Malaka merupakan jalur pelayaran atau navigasi internasional. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ataupun kebangkitan Kesultanan Malaka, Selat Malaka telah menjadi rumah bagi keberagaman dan merupakan tempat berkumpulnya para pedagang pribumi yang berhubungan dengan orang-orang pantai yang akhirnya berhubungan dengan para pedagang asing. Pada mulanya, para pedagang yang mempunyai andil penting di Selat Malaka yaitu para pedagang dari India yang mempunyai andil besar dalam menghubungkan para pedagang pribumi dengan para pedagang asing. Adapun kerajaan Indonesia pertama yang dapat menguasai Selat Malaka yaitu adalah Kerajaan Sriwijaya. Yang kita ketahui adalah Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang yang memiliki pusat kejayaan pada abad ke-8 Masehi. Pada masa kekuasaan Sriwijaya terjadi pertukaran dan interaksi perdagangan yang sangat pesat di Selat Malaka. Pada masa itu, barang yang diperdagangkan itu adalah berupa logam, yaitu seperti emas, perak, perunggu dan timah yang menjadi perdagangan di Selat Malaka pada waktu itu. Barang-barang dari logam tersebut dibawa dari pedagang dari India. Selain itu juga ada barang-barang berharga dan mutiara, benda-benda kayu, benda-benda dari kaca, dan benda-benda dari keramik yang dibawa oleh pedagang dari Cina. Lalu pada abad ke-1400, para penduduk sekitar yang menghadap ke Selat Malaka berhubungan dengan orang-orang Islam yang datang dari Timur Tengah pada waktu itu. Akibatnya banyak orang-orang yang beragama Islam pada waktu itu. Agama ini memiliki pengaruh dengan mudah dan mengalahkan pengaruh Hindu-Buddha pada waktu itu. Dalam waktu yang tidak lama, banyak kerajaan-kerajaan yang bermunculan yang beridentitaskan Islam, seperti Kerajaan Johor, Kerajaan Melaka, Kerajaan Perla, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Samudra Pasai yang memiliki pusat kerajaan di Jawa dan Sumatera pada waktu itu. Akibat kemunduran Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu menjadi awal mula kebangkitan dari Kerajaan Malaka pada waktu itu. Kerajaan Malaka bangkit yaitu pada sekitar abad ke-14 Masehi. Kerajaan Malaka itu sendiri diambil dari nama kota tua di Selat Malaka. Kota Malaka langsung menghadap ke Selat Malaka yang menjadi pusat kerajaan Malaka pada waktu itu. Kerajaan Malaka berjaya selama 150 tahun yang menguasai kehidupan politik, ekonomi, dan perdagangan pada waktu itu di Selat Malaka. Kawasan Malaka, terutama di Semenanjung Malaya, telah berhasil dikuasai Portugis setelah sebelumnya Portugis berhasil mengalahkan Kesultanan Malaka. Setelah menjadi kekuatan dominan, Portugis mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah Nusantara dan memonopoli mencapai puncaknya pada antara tahun 1570
sampai 1580. Ketika Portugis tidak bisa mempertahankan dominasinya, membuat kerajaan Malaka runtuh, dan hal itu membuat kerajaan Samudra Pasai di Aceh pada waktu itu mengambil alih lalu lintas perdagangan di Selat Melaka pada waktu itu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.